Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan mengenai alur distribusi sediaan CCP berupa vaksin. Cold chain product merupakan sistem pengelolaan vaksin yang dimaksudkan untuk memelihara dan menjamin mutu vaksin dalam pendistribusian, mulai dari pabrik hingga ke sasaran. Kami akan memaparkan alur pendistribusian secara bertahap, dimulai dari yang pertama adalah pendistribusian dari pabrik pembuatan vaksin ke gudang penyimpanan vaksin nasional. Transportasi yang digunakan adalah pesawat, karena jarak tempuhnya yang relatif cepat. Namun, sebelum menggunakan pesawat, dari pabrik, vaksin akan diangkut menggunakan kontainer ke bandara. Kontainer tersebut sudah didesain khusus untuk sistem cold chain product. Setelah itu, kontainer akan dipindahkan ke dalam pesawat, bisa menggunakan pesawat penumpang, pesawat kargo, maupun pesawat jet. Untuk menjaga suhu vaksin dalam kontainer dapat dilakukan dua cara, menggunakan wadah pendingin aktif dan wadah pendingin pasif. Wadah pendingin aktif ini menggunakan baterai, di mana kontainer akan diisi daya saat di daratan. Lalu, sistem baterai akan aktif saat transit. Wadah tersebut dilengkapi dengan perangkat sensor suhu, sehingga wadah tersebut memiliki kemampuan untuk mengirimkan peringatan bila suhu berubah berapapun derajat tersebut. Sedangkan untuk wadah pendingin pasif, kontainer dilengkapi dengan kantong es dan es kering, serta alat untuk pemantau suhu. Setelah vaksin mendarat, akan dilakukan pemeriksaan fisik. Apakah keadaannya baik atau tidak? Jika hasil pemeriksaan baik, maka vaksin tersebut akan diangkut menuju ke penyimpanan nasional, yang nantinya akan disimpan ke dalam cool room yang sudah disterilisasi dengan suhu 2 derajat hingga 8 derajat Celcius. Kemudian, distribusi dilanjutkan dari gudang vaksin nasional menuju ke gudang vaksin regional berupa Dinas Kesehatan Kabupaten atau rumah sakit. Pada pendistribusian vaksin dari gudang vaksin nasional menuju ke gudang vaksin regional, digunakan transportasi darat berupa truk box yang dilengkapi dengan sistem berpendingin khusus dan atau cool box disertai dengan alat penahan suhu dingin berupa cool pack beserta alat pemantau suhu dengan suhu optimal antara 2 derajat Celcius sampai dengan 8 derajat Celcius sampai vaksin tiba di gudang vaksin regional yang akan dituju. Setelah vaksin sampai di gudang vaksin regional yang dituju, maka akan dicek kembali apakah suhu vaksin masih sesuai, serta dicek VVM vaksin yang datang apakah masih layak pakai atau tidak. Kemudian vaksin akan disimpan di dalam cool room dengan suhu 2 derajat Celcius sampai dengan 8 derajat Celcius yang dapat dilihat melalui termostat. Selain itu, di dalam cool room terdapat 2 buah cooling unit sebagai pendingin yang diatur untuk bekerja secara bergantian. Kemudian selain itu terdapat pula ada satu set generator yang siap beroperasi apabila nantinya terjadi hal-hal yang darurat. Kemudian untuk mengecek suhu dipasang juga alarm kontrol yang akan berbunyi apabila suhu tidak masuk dalam rentang 2 derajat sampai dengan 8 derajat Celcius serta pada saat power listrik padam. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kepada kalian semua tentang bagaimana cara pendistribusian dari gudang vaksin regional yang berada di daerah-daerah ke puskesmas. Pada pendistribusian vaksin dari gudang vaksin regional yang berada di daerah-daerah ke puskesmas, digunakan transportasi melalui darat, yaitu menggunakan mobil atau jeep. Proses pendistribusian menggunakan mobil atau jeep dilengkapi dengan alat pendingin atau penyimpanan untuk vaksin berupa freezer yang dilengkapi dengan alat pemantau suhu yaitu berupa termometer Muller yang diletakkan di dalam freezer tersebut. Termometer Muller ini berfungsi sebagai pengukur suhu di dalam bagian dalam freezer vaksin tersebut. Suhu dipertahankan pada titik 2-8 derajat Celcius hingga sampai ke puskesmas yang dituju.
vaksin tiba di puskesmas, suhu akan dicek kembali apakah sudah sesuai atau tidak. Setelah itu akan dicek kembali VVM pada kemasan vaksin. Fungsi pengecekan VVM di sini adalah untuk melihat vaksin masih layak pakai atau tidak. Selanjutnya, vaksin yang telah dicek akan disimpan di dalam lemari es dengan suhu yang telah disesuaikan, yaitu 2-8 derajat Celcius. Selanjutnya, vaksin akan ditata dengan berdasarkan prinsip FIFO, di mana penyusunannya, vaksin di dalam lemari es dilihat dari vaksin yang tanggal expirednya sudah dekat dan disimpan di bagian paling atas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pendistribusian vaksin dari puskesmas menuju ke pelayanan kesehatan dengan menggunakan simulasi pendistribusian vaksin dengan alat cold box berikut. Sebelum dilakukan pendistribusian vaksin, di puskesmas dilakukan pengecekan berdasarkan berkas tertulis. Pengecekan meliputi kemasan vaksin, label pada vaksin, indikator VVM pada vaksin, alat penunjang berupa cold box, cool pack, dan termometer untuk mempertahankan suhunya. Setelah pengecekan selesai dan menunjukkan vaksin tersebut baik, maka vaksin tersebut akan diberikan ke petugas ataupun kurir untuk dikirimkan ke pelayanan kesehatan menggunakan surat pengantar barang, dan alat transportasi yang digunakan yaitu berupa mobil ataupun sepeda motor. Setelah vaksin telah tiba di pelayanan kesehatan, maka vaksin dapat diterima oleh petugas pelayanan kesehatan yang bertugas pada saat itu. Setelah itu, lakukan pengecekan terhadap vaksin. Pertama, buka pengait pada cold box, lalu keluarkan vaksin dari dalam kotak vaksin. Kemudian, dilakukan pengecekan terhadap vaksin yang meliputi kemasan dan label yang sesuai. Yang kedua, indikator VVM yang sesuai, yaitu dengan warna persegi lebih terang dari lingkaran, yang berarti vaksin tersebut dapat digunakan. Lalu, cek kemasan vaksin yang tidak reot. Yang keempat, cairan vaksin jernih. Setelah dilakukan pengecekan, maka kembalikan vaksin ke dalam kotak vaksin dan tutup dengan penutup cold box. Setelah pengecekan vaksin selesai, maka vaksin tersebut sesuai dan siap untuk digunakan. Demikian penjelasan dari kelompok kami mengenai sistem pendistribusian vaksin. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.